Al-Ayah Al-Mabad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diperkenankan oleh Allah Taala untuk dipertemukan. Kon apik jare. Kon apik. Semoga pada Fitri pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kebaikan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang mana beliau satu-satunya Rasul, satu-satunya Nabi yang akan bisa bersyafaat tentang pertolongan di hari yang akhir dan kita semuanya sebelum yang kalinya langsung aja materi dari Ustaz Abdul Rahman aku dan tempat Assalamualaikum. Memorinya buat kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu sehingga bila para rasul itu tidak mempunyai harapan lagi datanglah kepada para rasul itu lalu diselamatkanlah orang-orang yang beriman dan tidak dapat ditolak sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang Al-Quran
hampir seluruhnya bercerita tentang salah satu kekasih. Berbeda dengan surat yang lain yang di dalamnya berisi banyak. Jadi insya Allah saya akan sharing tentang kisah, yaitu kisah Nabi Yusuf. Sebelum itu saya ingin menyampaikan kenapa kok kita penting membaca lagi terkait dengan tadi yang saya sampaikan dalam surat, bahwa setiap saat kita dihadapkan pada pilihan hidup, dan Allah mengajarkan kita dan mewajibkan kita untuk berdoa dalam setiap rakaat salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan penguasa alam semesta, yang maha penyayang, maha pengasih pada hamba-hambanya, yang nanti menjadi penguasa di hari kiamat, tunjukkanlah kepada kami jalanmu. Tunjukkan jalanmu ya. Jadi ibaratnya setiap saat itu kita dihadapkan pada persimpangan jalan, dan kita mohon kepada Allah agar Allah menunjukkan kita jalan yang lurus dan benar. Apakah itu ayat terakhir? Bukan. Ayat setelahnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat terakhir menjelaskan tentang sejarah. Menjelaskan tentang sejarah orang-orang pada zaman dahulu. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditempuh orang-orang pada masa dahulu yang mereka itu mendapatkan nikmat apa? Bukan nikmat harta, bukan nikmat jabatan, tapi nikmat iman. Ini yang kita mohon kepada Allah, agar kita ditunjukkan jalan orang-orang yang dahulu pada masa dulu sudah menempuh jalan yang lurus ini, dan mereka mendapatkan itu. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari jalan orang-orang yang lain, jalan dua golongan yang lain, yaitu golongan yang bukan mendapat nikmat, tapi malah mendapat nyiksa dari Allah. Dan satu lagi, bukan orang yang sampai ke tujuan, tapi justru orang-orang yang sesat. Nah, kita berlindung kepada Allah dari itu. Nah, ayat terakhir ini menunjukkan bahwa penting bagi kita belajar bagaimana kita hidup orang-orang yang diceritakan dalam Al-Quran. Karena di dalam perjalanan hidup mereka itu ada petunjuk. Oh, ini loh jalannya. Ini loh jalannya. Ini dengan nikmat. Nah, kisah Nabi Yusuf ini sangat menarik dan saya rasa bermanfaat buat kita semua. Kenapa? Karena ini adalah kisah termuda. Kita ada di sini yang bukan pemuda, ada yang pemudi ya, pemuda. Yang kedua, ini adalah kisah pengembara. Ada di sini yang bukan pengembara, ada yang lahir di sini. Betul, masih kecil ya. Ini teman-teman ini adalah para pengembara sejati. Kemudian yang ketiga, ini adalah kisah contoh orang yang mencapai kesuksesan dunia. Nah, ini penting ini contoh. Kalau kita bicara kesuksesan akhirat saja gitu ya, bagus, tapi sulit membayangkan itu. Ini contoh orang yang mengalami sukses di dunia, sukses luar biasa. Makanya ini menarik. Teman-teman, saya rasa sudah pernah dengar semua, tapi kalau diulang lagi ini kalau mau tahu detailnya baca surat Yusuf dari awal sampai kurang lebih garis besarnya saja. Nabi Yusuf itu adalah putra dari siapa ini? Yakub. Nabi Yakub ini putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak ini putranya Nabi Ibrahim alaihi salatu. Jadi Yusuf ini itu adalah putra dari Nabi, cucu dari Nabi, cicit dari Nabi.
dan telah disusun. Nah, tanda-tanda bahwa dia akan jadi nabi sudah nampak ketika dia masih kecil. Ya, kecil dia sudah mendapatkan yang penuh hati dari Allah. Dia bermimpi melihat apa? Tes. Melihat 11 bintang plus matahari plus bulan, semuanya sujud kepada Yusuf. Entah bagaimana bentuknya sujud ya. Pokoknya dia dalam mimpinya melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadanya. Nah, mimpi ini diceritakan oleh Yusuf kecil kepada ayahnya. Ceritakan ya abadi ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayahnya seorang nabi, paham, oh ini tanda anak ini istimewa. Dan dia seorang ayah paham sifat dan Tripoter tak tinggal. ya ada yang Tripoter tak tinggal gini sih. Arab mindah tak lupain aku komputer sih kan. Bisa orang kena arab foto-foto mereka di iso. sudah menjadi ayah itu akan paham karakter anaknya satu persatu. Oh ini anak ini Aku tak mindah kita auto komputer sih kan. sebenarnya dia pintar Pas untuk sama aku mengetahui foto-foto misalnya ya. Oh anak ini jujur, oh anak ini sebenarnya apa pintar tapi kadang-kadang suka bohong. Nah, itu tahu semua tuh bapak. Bapak tak mindah iki. Bapak itu paham. Oh anak ini apa namanya ini